Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Tentu senang sekali rasanya saya, Fiorina Jeretno, dapat kembali menyapa Tribuners dalam program kita hari ini, program Highlight Tribun Timur Cetak, edisi Senin 15 Januari 2024. Dan seperti biasanya kita akan sampaikan muatan atau konten yang sudah terhimpun dalam Tribun Timur Cetak edisi hari ini. Dan tentunya untuk informasi lebih lengkapnya, jika Tribuners masih senang untuk baca secara fisik, boleh menghubungi atau juga boleh berlangganan dengan menghubungi nomor di 0411 811 5500 atau juga bisa melalui via SMS atau WA di nomor 081 1413 5555 sebanyak 4 kali. Dan untuk informasi yang pertama, kita sudah ada highlight di halaman pertama yang terpampang nyata, nanti bisa dibantu di layar kaca. Baik. Dengan judul, Pemprov bolehkan ASN ikut kampanye. Dan mungkin bisa dilihat juga di sisi kiri atas, di sebelah logo Tribun Timur, Spirit Maru Makassar, kita ada grafis terkait countdown 29 hari jelang pemungutan suara pemilu serentak di tahun 2024 nantinya, di mana jatuh pada 14 Februari 2024 mendatang. Dan untuk informasi yang pertama, kita beralih ke Pemprov bolehkan ASN ikut kampanye. Ini langsung disampaikan oleh PJ Gubernur, di mana PJ Gubernur mengatakan mereka juga punya hak politik. Kemudian dari Bawaslu mengatakan pelanggaran netralitas ASN berpeluang terjadi. Dan lebih lengkapnya, mari kita baca mungkin di halaman pertama, yaitu PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Bahrudin membolehkan ASN di lingkup Pemprov Sulawesi Selatan ikut kampanye. Akan tetapi selama kampanye berlangsung, ASN tak boleh gunakan atribut kampanye. Bahtiar mengatakan ASN adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak politik untuk memilih calon anggota legislatif dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan langsung disampaikan dengan bunyi statement, ASN punya hak politik boleh mencoblos. Bahkan di Undang-Undang Pemilu boleh menghadir kampanye, tapi tidak boleh gunakan atribut. Dan lebih lengkapnya bisa ke halaman 7 untuk headline kita yang pertama di halaman 1. Kemudian kita juga punya beberapa headline lainnya seperti mobil caleg ditembak saat parkir dekat bank. Ini juga informasi terkait masih seputar dengan dunia atau politik, di mana pesta demokrasi jelang pemilihan presiden Pilpres semakin panas. Kader Partai Amanat Nasional, yaitu Partai PAN di Bantaeng, Sulawesi Selatan, Jabal Nur diduga ditembak orang tidak dikenal. Mobil caleg DPR RI itu dikabarkan ditembak saat parkir di dekat kantor salah satu bank di Bisapu, Bantaeng pada Sabtu 13 Januari, tepatnya dini hari atau juga di subuh hari. Malam harinya giliran mobil ketua DPC PDIP Kota Parepare, Mustafa Andi Mapangara, diduga ditembaki juga oleh OTK. Dan penembakan mobil di Sulsel sudah kali keberapa ya terjadi dalam sehari. Untuk itu juga disampaikan oleh akademisi Unhas Dr. Hasrullah mengingatkan tensi panas ini harus segera diredam. Saat dikonfirmasi, Dr. Hasrullah juga mengatakan pesta demokrasi ini kan pesta untuk rakyat. Jangan sampai pesta politik ini mengorbankan rakyat tidak berdosa gitu. Dan ini juga kita dialihkan untuk ke halaman 7, tapi sebelum itu kita juga akan bahas terkait ada grafis nih yang dimana menampilkan tingkat kerawanan pemilu di tahun 2024 khususnya di Sulsel. Ada beberapa kabupaten kota yang sudah diperlihatkan, di mana kerawanan terendah itu di Kabupaten Sopeng, kemudian juga ada Kabupaten Pinrang. Selanjutnya kerawanan sedang ada beberapa kabupaten dan juga bahkan kota, termasuk Kota Makassar
termasuk dalam kerawanan sedang. Sedangkan kerawanan tertinggi itu jatuhnya di Kabupaten Bulukumba, Jeneponto, dan juga Parepare. Yang tertinggi saat ini di Kabupaten Bulukumba, terlihat jelas angkanya sebanyak 63,19%. Selain itu, provinsi rawan sedang, ada beberapa provinsi yang sudah kami perlihatkan, di mana yang paling tinggi adalah Kalimantan Utara, sedangkan provinsi rawan tinggi yang paling tinggi itu di angka 88,95%, yaitu DKI Jakarta. Dan kita juga ada headline dengan bunyi incumbent manfaatkan reses untuk kampanye, di mana Bawaslu Sulsel mengklaim tengah menangani 17 kasus pelanggaran pemilu 2024. Kasus-kasus tersebut melibatkan ASN, kepala desa, dan struktur perangkat desa. Dan Ketua Bawaslu Sulsel atas nama Mardiana Rusli mengatakan rata-rata pelanggaran tersebut dilakukan oleh incumbent anggota dewan. Untuk informasi lebih lengkapnya nanti Tribuners bisa akses melalui e-paper kami atau juga nanti bacanya melalui fisik, yaitu koran Tribun Timur di halaman 7. Karena kita akan bahas lagi masih di halaman 1, yaitu rekor Timnas Indonesia di laga pembuka Piala Asia. Ini kami menampilkan grafis, ada Piala Asia pada tahun 1996 hingga Piala Asia di tahun 2007. Dan nantinya ini kita juga menghimpun atau memberikan informasi terkait Indonesia versus Irak, mantra laga pembuka. Timnas Indonesia memiliki rekor bagus setiap kali menjalani laga pembuka Piala Asia. Rekor bagus itu diharapkan bisa menjadi mantra saat menantang Irak pada laga pembuka Piala Asia 2023 Grup D di Stadion Ahmad bin Ali Stadium, Qatar pada Senin 15 Januari, tepatnya hari ini. Dan ini akan menjadi kali pertama tim Garuda mentas lagi di ajang Piala Asia setelah 16 tahun absen. Timnas Indonesia lolos setelah menggasak Nepal 7-0, dikombinasikan dengan kemenangan Yordania atas Kuwait 3-0 yang membuat Indonesia berada di urutan kedua. Dan ini juga ada informasi terkait rekor Timnas Indonesia di laga pembuka Piala Asia di bagian kanan bawah. Ada pada tahun 1996 hingga Piala Asia 2007. Ya, sama dengan yang kami tampilkan di atas, namun lebih spesifiknya lagi kita juga menampilkan bahwa ada strategi yang nantinya mungkin akan digunakan oleh tim Indonesia dan juga tim Irak. Indonesia menggunakan strategi 3-4-3, Irak menggunakan strategi 4-3-3. Jadi jangan lupa saksikan nanti malam, Senin malam hari ini. Baik, selanjutnya kita beralih ke halaman berikutnya dari rubrik Mata Lokal Memilih. Mata Lokal Memilih kita bisa lihat ke halaman 8 terlebih dahulu. Masih di edisi Senin 15 Januari 2024. Kita ada beberapa headline atau judul yang kami tampilkan di halaman 8 Tribun Timur Cetak. Dan tentunya bisa juga diakses melalui e-paper kami di website www.tribuntimur.com, kemudian pilih kategori e-paper. Baik, kita ada beberapa headline nih. Yang pertama kita sudah diperlihatkan dengan dokumentasi dengan judul Unjuk Kekuatan. Calon anggota DPR RI Dapil Sulsel 1 Rudianto Lalo berada di tengah 1.200 Spartan anak rakyat di Hotel Claro pada minggu kemarin, tepatnya 14 Januari 2024. Mungkin Tribuners bertanya-tanya, Spartan itu apa ya? Nah, Spartan itu merupakan nama yang diberikan kepada tim yang tergabung dalam pemenangan Rudianto Lalo pada pemilihan calon anggota legislatif untuk kursi DPR RI, khususnya daerah pemilihan Sulsel 1 yang meliputi Kota Makassar, Kabupaten Goa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, dan juga Kabupaten Selayar. Ini dilihat bagaimana antusias dari Spartan ya, yang merupakan tim atau juga tim gabungan dari pemenangan Rudianto Lalo. Kemudian kita juga punya headline dari subjudul Pemilu 2024. Kita ada 93.653 surat suara rusak di Sulawesi Selatan.
Wah, mengapa demikian? Kita baca mungkin ya, langsung saja kita baca. Di mana KPU Sulsel sudah mengumumkan hingga sebanyak 93.653 surat suara tidak layak atau rusak telah ditemukan hingga Minggu pada 14 Januari 2024 dan disampaikan oleh Marsuki Kadir selaku Koordinator Perencanaan dan Logistik Komisioner KPU Sulsel. Penyortiran dan pelipatan surat suara masih berlangsung di 24 kabupaten kota sebanyak 16 juta ya. Ya. Ini kayaknya ada kekeliruan maksudnya. Sebanyak ini sudah disortir, kemudian diantaranya ini 16 juta ya mestinya. 16.455.313 lembar diantaranya dianggap layak. Marsuki menyebut beberapa kriteria surat suara tidak layak termasuk hasil cetak yang tidak merata dan juga tidak jelas. Di samping itu surat suara terdapat noda serta kusut atau sobek. Ya meskipun belum dapat memastikan jumlah surat suara yang rusak, Marsuki menekankan bahwa kepastiannya baru akan diketahui sehari sebelum pemilihan pada tanggal 14 Februari 2024. Nah juga ia juga mengidentifikasi 3 daerah yaitu Kabupaten Pangkep, Selayar, dan Lu Utara sebagai rawan distribusi surat suara karena kondisi geografisnya. Ya mungkin juga ini karena faktor cuaca dan sebagainya mungkin bisa menjadi penyebab dari rusaknya surat suara yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian kita juga ada informasi di samping kanan dari Dialog Publik Indonesia Bersaksi Awasi Pemilu. Dengan judul Demokrasi Indonesia Tidak Sehat. Ada beberapa statement yang disampaikan, yaitu disampaikan oleh Koordinator Forum Dosen. Ada juga disampaikan oleh Ketua LHKP PWM Sulsel. Ada juga Wakil Ketua PWM Sulsel. Kemudian Wakil Ketua LHKP PP Muhammadiyah hingga Ketua Bawaslu Sulsel. Di mana sudah tampil juga di layar kaca Anda, bisa dibuka transparan. Dan ada juga statement yang disampaikan bahwa dalam konteks pemilu 2024, Presiden Jokowi dianggap sebagai pemimpin yang tidak menampakkan netralitasnya. Ada pembahasan mengenai MK, Mahkamah Konstitusi dibajak, sehingga anaknya atau Gibran Rakabuming Raka bisa diloloskan. Dan juga ada yang menjadi sorotan di mana peran intelektual muslim dalam menciptakan iklim pemilu yang kondusif juga disorot. Dan selanjutnya ada juga seluruh elemen masyarakat diharapkan untuk aktif berperan dalam mengawasi dan menjaga kejujuran pemilu. Selain itu kita juga ada 2 headline lagi. Ada subjudul lintas yang memberikan informasi terkait banjir di Kota Makassar. Bencana banjir mengintai saat pencoblosan berlangsung 14 Februari mendatang, di mana pemerintah Kota Makassar menyiapkan 2 opsi jika banjir terjadi bertepatan saat hari pencoblosan. Di mana pertama adalah solusinya di BPBD, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, akan membantu distribusi logistik ke tempat pemungutan suara. Yang selanjutnya, jika warga terkendala ke TPS karena wilayahnya banjir, maka BPBD akan mengantar mereka ke TPS menggunakan perahu karet. Ini disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Makassar, Ahmad Hendra Hakamudin. Selanjutnya di paling bawah kanan dari rubrik Mata Lokal Memilih adalah rentan kecurangan. Disampaikan oleh Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Dr. Basti Teteng, mengungkapkan agenda tersebut berangkat dari kegelisahan dan kekhawatiran akan pelaksanaan pemilu di tahun 2024 yang rentan dengan kecurangan. Basti mengungkapkan pihaknya tidak ingin hasil pemilu 2024 melahirkan pemimpin yang berwatak siron. Ia melanjutkan hanya dengan keterlibatan banyak pihak dalam pemantauan dan pengawasan potensi kecurangan bisa diminimalisasi. Ya, itulah tadi informasi dari rubrik Mata Lokal Memilih untuk Tribuners ketahui, khususnya yang ada di edisi Senin 15 Januari 2024. Selanjutnya kita beralih ke halaman yang menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, yaitu rubrik Tribun PSM.
Di mana hari ini kita juga menampilkan beberapa headline ya, beberapa judul. Yang pertama di mana yang paling mencolok dari halaman Tribun PSM adalah warna PSM di Timnas Indonesia. Dari Asnawi hingga Yaakob Sayuri. Kemudian ini juga kami menampilkan ada beberapa dokumentasi di mana adalah pemain dan mantan pemain PSM di Timnas. Ada Asnawi Mangku Alam di samping kiri. Kemudian yang kedua setelah Asnawi ada Mark Klok. Kemudian yang ketiga ada Ramadan Sananta, dan yang selanjutnya adalah Yaakob Sayuri. Kemudian di tanggal 16 Januari semua pemain harus di Makassar. Ini informasi yang disampaikan oleh media official PSM Makassar yaitu Sulaiman Abdul Karim yang mengatakan para pemain sudah harus ada di Makassar pada 16 Januari 2024. Dan rencananya latihan akan digelar pada 16 Januari untuk persiapan menghadapi lanjutan Liga 1 2023-2024. Sulaiman mengatakan PSM Makassar rencana akan memulai latihan perdananya tahun ini di Stadion Kalegoa. Latihan tersebut juga sebagai persiapan PSM menatap laga melawan Persita Tangerang pada Minggu 4 Februari mendatang. Jadi jauh-jauh hari sudah ada latihan yang dilakukan oleh tim PSM Makassar sebagai persiapan menghadapi lanjutan dari Liga 1 2023-2024. Selanjutnya di bagian bawah dari halaman Tribun PSM kita juga menyajikan dua informasi. Yang pertama yaitu latihan analis cara tingkatkan kualitas kiper PSM. Dan juga ada pengerjaan Stadion B.J. Habibie mundur sebulan. Mungkin kita bahas dulu yang pengerjaan Stadion B.J. Habibie mundur sebulan. Karena di mana para supporter tentunya mengharapkan agar pengerjaan atau rehabilitasi dari Stadion Gelora B.J. Habibie yang ada di Kota Parepare bisa lebih cepat dikerjakan, namun saat ini pengerjaannya mundur sebulan. Rencana merenovasi Stadion Gelora B.J. Habibie di bulan Januari 2024 ini diundur hingga ke bulan Februari 2024. Hal itu karena tender yang awalnya selesai pada Desember 2023 harus diulang. Hal ini berdampak pada pengerjaan proyek yang terpaksa diundur. Yang terbaru, tender rehabilitasi Stadion B.J. Habibie sudah masuk tahap kualifikasi. Dari jadwal yang tertera, penandatanganan kontrak dilakukan pada 2 Februari. Pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan, Tommy Hendratno, mengatakan tender dilakukan sesuai jadwal. Saat ini proses tender memasuki tahap pembuktian kualifikasi. Selain itu, konsultan pengawas juga ada pemenangnya, yakni perusahaan dari Jakarta PT Wirama Karya. Perusahaan asal ibu kota Indonesia itu mempunyai nilai kontrak sebesar 2,78 miliar rupiah. Dan PT Wirama Karya akan mengawasi rehabilitasi markas Juku Eja. Kemudian di samping kiri, latihan analis cara tingkatkan kualitas kiper PSM, yaitu pelatih kiper PSM Makassar Muhammad Sabilillahi punya cara untuk tingkatkan kualitas anak asuhnya. Dia secara khusus melatih 4 penjaga gawang PSM Makassar yang masih muda, yaitu Reza Arya, Ardiansyah, Raka Okta, dan Syamil Bahij. 4 penjaga gawang ini masih sangat muda dan masih punya cukup waktu untuk berkembang. Sabilillahi mengaku 4 penjaga gawang Juku Eja punya kelebihan masing-masing. Kelebihan ini terus ditingkatkan sembari menambal kekurangan yang ada. Pelatih asal Jakarta ini punya cara untuk menutupi kekurangan kiper, yaitu dengan menambahkan latihan analisis, baik analisis pertandingan maupun latihan. Baik, Tribuners, itulah tadi beberapa berita atau headline yang sudah kami review juga bersama Tribuners, dan kami juga sajikan dalam bentuk kami tampilkan di layar kaca. Dan tentunya kami akan sajikan setiap harinya untuk program Highlight Tribun Timur Cetak seperti yang kami sajikan tepat hari ini 15 Januari 2024. Untuk itu terima kasih Tribuners sudah setia untuk menyaksikan program Highlight Tribun Timur Cetak setiap harinya bersama saya Firna Jetno. Dan untuk
lebih lengkapnya atau mungkin Tribuners sekali lagi yang masih senang untuk membaca via fisik atau melalui koran bisa berlangganan dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda atau bisa Vio sebutkan di nomor 0411 811 5500 atau bisa melalui via SMS juga WA di nomor 081 1413 5555. Baik. Untuk itu, sampai juga kita di ujung program kita Highlight Tribun Timur Cetak. Terima kasih sudah bersama kami dalam program hari ini. Sampai jumpa di program berikutnya. Saya Fiona Jaretno, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.